Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan kami Angkatan 2023 kelas D Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip dan pendekatan pembelajaran PPKN di SD. Sebelumnya kalian udah tahu belum prinsip dan pendekatan pembelajaran PPKN di SD itu apa aja sih? Yuk kita bahas. Sebelum masuk di materi ini, perkenalkan saya Irma Fatmawati dengan NIM 238000118 dengan rekan saya yaitu Romano Putra Hidayatullah dengan NIM 238000087 dari kelompok 3. Jadi, di bab ini kita akan membahas tentang yang pertama, pendekatan saintifik dan kontekstual, yang kedua, pendekatan tematik terpadu, yang ketiga, pendekatan humanistik dan konstruktivistik. Jadi sebelumnya aku mau bertanya nih kepada kalian, pendekatan saintifik dan kontekstual pembelajaran PPKN di SD tujuannya untuk apa sih? Kalau tahu, tulis di kolom komen ya. Jadi, pendekatan saintifik dan kontekstual dalam pembelajaran PPKN di SD bertujuan untuk membuat siswa lebih aktif dalam memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan saintifik menekankan proses pembelajaran yang berbasis pengamatan, penanyaan, percobaan, penalaran, pengolahan data, kesimpulan, penyajian, dan komunikasi. Sementara itu, pendekatan kontekstual menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi nyata yang relevan dengan pengalaman siswa. Dari sini ada yang udah tahu belum maksudnya bagaimana? Pertama-tama kita akan membahas tentang pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, bukan kepada guru. Guru hanya sebagai fasilitator. Pendekatan saintifik berisikan proses pembelajaran yang didesain agar siswa mengalami belajar secara aktif melalui suatu tahapan-tahapan. Pendekatan saintifik dilahirkan atas munculnya kurikulum 2013. Langkah-langkah pembelajaran PPKN dengan pendekatan saintifik. Terdapat pengamatan atau mengamati. Pertama, kita menentukan objek apa yang akan diobservasi. Kedua, membuat pedoman observasi dengan lingkup objek yang akan diobservasi. Ketiga, menentukan secara jelas data-data yang perlu diobservasi baik primer maupun sekunder. Keempat, menentukan di mana tempat objek yang akan diobservasi. Yang kelima, menentukan secara jelas bagaimana observasi akan dilakukan untuk mengumpulkan data agar berjalan dengan baik. Keenam, menentukan cara dan melakukan pencatatan atas hasil observasi seperti menggunakan buku catatan, kamera, video perekaman, dan alat tulis lainnya. Lanjutannya, yang B, ada materi menanya. Guru yang profesional mampu menginvestasi peserta didik untuk meningkatkan dan mengembangkan sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Pada saat guru bertanya, pada saat itu pula dia membimbing dan memandu peserta didiknya belajar dengan baik untuk menjadi menyimak dan pembelajaran secara baik. Selanjutnya yang C, terdapat menalar. Terdapat dua cara menalar, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran induktif merupakan cara menalar dengan menarik simpulan dari fenomena atau atribut khusus untuk hal-hal yang bersifat umum. Penalaran deduktif merupakan cara penalaran dengan menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan atau fenomena yang bersifat umum menuju pada hal yang bersifat khusus. Selanjutnya yang D, terdapat mencoba. Guru bersama peserta didik mempersiapkan perlengkapan yang akan digunakan. Perlu diperhitungkan tempat dan waktu. Guru menyediakan kertas kerja untuk mengarahkan kegiatan peserta didik.
Guru berbicara masalah yang akan dijadikan eksperimen, membagi kertas kerja kepada peserta didik, melaksanakan eksperimen dengan membimbing guru mengumpulkan hasil kerja peserta didik dan mengevaluasinya. Yang E, membentuk jejaring pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif merupakan suatu filsafat personal, lebih dari sekedar teknik pembelajaran di kelas-kelas formal. Selanjutnya yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual diterapkan untuk membuat pembelajaran PKN lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Guru memberikan contoh-contoh konkret seperti peran siswa dalam menjaga lingkungan kelas untuk memperkuat pemahaman siswa dalam nilai-nilai Pancasila. Penerapan pendekatan kontekstual dalam pembelajaran PKN sudah terbukti berhasil dengan menghubungkan materi ajar dengan pengalaman nyata siswa. Selanjutnya, nomor 2 ada kontribusi pendekatan kontekstual terhadap penguatan literasi sosial siswa. Dalam pembelajaran PKN, pemberian kontribusi nyata terhadap penguatan literasi sosial siswa, semisal membahas pentingnya toleransi di lingkungan sekolah. Siswa mampu mengidentifikasikan konflik yang sering terjadi dan menawarkan solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi, aktivitas ini menunjukkan bahwa pendekatan kontekstual tidak hanya mengajarkan teori kewarganegaraan, tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dalam menghadapi isu-isu nyata. Pendekatan tematik terpadu pembelajaran PPKN di SD. Nah, kita lanjut materi kedua. Nah, saat ini yaitu pendekatan tematik terpadu pembelajaran PPKN di SD. Merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada murid. Ini sumber dari Pewadarminta dalam Majid 2014. Pendekatan tematik terpadu dan pembelajaran PKN SD merupakan pendekatan pembelajaran yang menggabungkan materi PPKN dengan beberapa mata pelajaran lain terpusat pada tema tertentu, bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan relevan kepada siswa. Nah, selanjutnya yaitu pertama, jenis pembelajaran tematik. Terdapat 10 model pembelajaran tematik, yaitu fragmented, connected, nested, squared, shared, webbed, started, integrated, immersed, dan networked. Yang kedua, prinsip pembelajaran tematik. Terdapat 3, yaitu pembelajaran tematik memiliki satu tema yang aktual dengan dunia siswa dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perlu memilih materi beberapa mata pelajaran yang mungkin terkait. Yang ketiga, materi pembelajaran yang dipadukan tidak dapat dipaksakan. Selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran tematik. Yang pertama, berpusat kepada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, menyajikan konsep dari beberapa mata pelajaran. Yang keempat, bersifat fleksibel. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran tematik. Secara prosedural, langkah-langkah kegiatan yang ditempuh diterapkan ke dalam 3 langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, kegiatan pembuka. Tujuan dari kegiatan membuka pelajaran adalah untuk menarik perhatian siswa seperti menumbuhkan motivasi belajar siswa. Yang kedua yaitu kegiatan inti. Kegiatan inti adalah kegiatan pokok pembelajaran. Pada waktu penyajian dan pembahasan tema, guru dalam penyajian hendaknya lebih berperan sebagai fasilitator menurut Al-Wasilah tahun 1988. Adapun metode yang digunakan dalam pembelajaran PKN, salah satunya adalah metode diskusi.
Yang ketiga yaitu kegiatan akhir. Kegiatan akhir diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang sudah dipelajari. Nah, dari sini sudah tahu kan bagaimana pendekatan tematik terpadu pembelajaran PPKN di SD. Berikutnya yaitu kita akan membahas pendekatan humanistik dan konstruktivisme pembelajaran PPKN di SD. Pendekatan humanistik dan konstruktivisme dalam pembelajaran PPKN di SD bertujuan untuk menjadikan siswa sebagai pelaku aktif dalam proses belajar, membangun pemahaman yang bermakna, serta mengembangkan proses dan karakter mereka. Humanistik menekankan pentingnya perasaan, motivasi, dan nilai-nilai proses belajar. Sementara konstruktivisme berfokus pada bagaimana siswa aktif membangun pengetahuan baru dari pengalaman dan interaksi sosial. Dari pembelajaran tersebut, kita akan membahas yang pertama, konsep pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik berfokus pada pengembangan pribadi, empati, kesadaran sosial, serta penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan penuh kepercayaan sehingga siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar. Yang kedua yaitu penerapan dalam pembelajaran PKN. Dalam pembelajaran PKN, pendekatan humanistik dapat diwujudkan melalui yang pertama, pembelajaran berpusat kepada siswa. Yang kedua, penanaman nilai-nilai kebebasan, kerjasama, kepedulian, dan tolong-menolong melalui diskusi, kerja kelompok, dan studi kasus. Yang ketiga, guru berperan sebagai partner dialog, bukan sekedar penyampaian materi. Yang keempat, evaluasi formatif yang menekankan pembelajaran pribadi dan sosial siswa, bukan hanya aspek kognitif. Selanjutnya yaitu keunggulan pendekatan humanistik. Yang pertama, membantu siswa mengenal dan mengembangkan potensi diri. Yang kedua, meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama antar siswa. Yang ketiga, menciptakan suasana kelas yang inklusif dan mendukung pengembangan sosial emosi siswa. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas konsep pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme menekankan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh siswa berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Siswa didorong untuk berpikir kritis, memecahkan masalah, dan mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Nah, pendekatan itu kita terapkan dalam pembelajaran PKN. Yang pertama, mengintegrasikan model pembelajaran seperti discovery learning, cooperative learning, dan problem basic learning, serta project basic learning. Yang kedua, memberikan tugas yang menuntut siswa untuk mengamati, menganalisis, dan memecahkan masalah dalam kehidupan nyata di lingkungan sekitar, seperti isu kebinekaan, toleransi, dan kepedulian lingkungan. Yang ketiga, mendorong siswa merumuskan pertanyaan, berdiskusi, dan membuat refleksi terhadap fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, keunggulan ini dari pendekatan konstruktivisme yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Yang kedua, membantu siswa memahami konsep PPKN secara mendalam dan kontekstual. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kemandirian belajar dan rasa tanggung jawab sosial. Nah, itu tadi penjelasan dari kita mengenai pendekatan saintifik dan kontekstual dan pendekatan tematik terpadu serta pendekatan humanistik dan konstruktivistik. Dari teman-teman mungkin ada yang bertanya, tulis di kolom komen ya. Sekian dari penjelasan kelompok kami. Mungkin ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you next video. Bye teman-teman.